Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setiap podcast, kembali lagi dengan saya Mumtaz Aufa Pradita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting menurut masyarakat. Nah, bagaimana tidak penting? Karena ini menjadi suatu yang dibilang menjadi perhatian bagi kita. Karena tidak hanya itu, namanya saja ini yang kita akan bahas adalah tentang teknologi senjata perang dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang modernnya minta ampun. Oke, jadi di kesempatan kali di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kondisi senjata perang yang mana dulu yang hanya menggunakan peralatan sederhana sekarang udah menjadi yang luar biasa. Oke, untuk yang pertama, di zaman prasejarah ini banyak orang yang tahu mungkin hanya bisa bertani atau enggak hanya bertani itu sekedar bertani itu hanya mencari makan, dan juga itu tergantung bisa dari hewani maupun dari tumbuhan. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang persenjataan atau yang bisa dibilang peralatan untuk bertahan hidup ketika di zaman itu. Itu sekitaran di 8000 sebelum Masehi itu ada namanya mereka dulu itu menggunakan bebatuan, yang mana bebatuan itu diruncingkan. Jadi ada sebuah batu. Nah, batu itu diruncingkan supaya bisa tajam dan bisa kalau bisa dibilang kalau bisa dibilang itu bisa menjadi alat untuk mempertahankan diri lah, untuk mempertahankan diri itu. Nah, jadi dia itu untuk alat mempertahankan diri menggunakan batu di awal, dan itu masih cukup kurang efisiensi untuk itu. Nah, untuk selanjutnya masuk di zaman logam. Nah, untuk di zaman logam ini sebenarnya udah sangat bagus, karena di zaman logam ini udah banyak persenjataan yang emang bisa dibilang kalau orang itu klasik lah ya, klasik gitu. Nah, untuk di zaman logam ini yang diketahui itu baru timbulnya pelindung tubuh. Nah, pelindung tubuh sendiri itu terbuat dari logam, yang mana sebenarnya logam itu di awal perjumpaannya mungkin sangat efektif dikarenakan logam karena persenjataannya itu cuman ya hanya sekedarnya gitu kan untuk dulu. Untuk sekarang mungkin udah nggak ada gitu. Oke, selanjutnya ada di bagian pelindung helm. Nah, pelindung helm sendiri ini cukup keren nih teman-teman, karena pelindung helm sendiri itu terinspirasinya ketika pada peperangan yang emang dibilang di zaman abad ketiga sebelum Masehi atau di milenium kedua lah. Karena di peperangan itu banyak yang emang bisa dibilang, karena kan kalau peperangan tidak hanya tubuh yang disasar, tapi ada kepala, ada yang lainnya gitu kan teman-teman. Nah, jadi di sini ditemukannya lah helm untuk melindungi. Nah, jadi tidak hanya sekedar di motor atau kendaraan aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya helm ini emang berguna di dalam peperangan juga. Walaupun ya beda nama, ya kalau untuk di kendaraan itu namanya helmnya untuk keselamatan, sama juga halnya, tapi ini helm untuk peperangan. Gitu teman-teman. Mungkin Syahid akan menjelaskan selanjutnya. Itu ada di zaman klasik, yaitu pada tahun 1000 sebelum Masehi dan 400 Masehi. Hal ini ditandai dengan munculnya persenjataan besi dalam jumlah besar pada zaman kuno akhir hingga jatuhnya Romawi. Terus ada zaman kavaleri, yaitu dari tahun 400 Masehi sampai 1350 Masehi. Zaman kavaleri ini diawali di Eropa secara tradisional, yang dimulai dengan penghancuran legion Kaisar Romawi. Pada pertempuran yaitu pada tahun 378 Masehi. Penghancuran itu dilakukan oleh penunggang kuda Gotik. Sejak abad ketiga, suku-suku Jermanik menyerbu perbatasan Roma. Mungkin telah terobosan dalam pergerakan kuda.
Terus ada itu bangsa Mongol atau bangsa Mongolia teman-teman ya, yaitu pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dan penerus langsungnya, bergantung pada kawanan besar pada kuda poni Mongolia. Ini terjadi pada abad ke-13. Terus ada sebenarnya revolusi infanteri, yaitu pada tahun 1200 sampai 1500 Masehi. Pada pertengahan abad ke-9 ini, panah otomatis sebagai peralatan militer di sepanjang tepi udara Mediterania. Hal ini menandai semakin besarnya perbedaan antara teknologi perang di Eropa dan di seluruh dunia. Terus ada sebenarnya pada tahun 1750 sampai 1800-an dikutip dari Neosynthesis. Di era ini, roket menjadi perlengkapan di medan perang. Sebagai contohnya, pada perperangan antara Sultan India Fateh Ali Tipu melawan Inggris. Sultan Fateh ini berhasil menyerahkan artileri roket dalam melawan Inggris. Kemudian Sir William mengembangkan teknologi roket untuk melawan serangan tersebut yang diberi nama Congreve Rocket. Terus pada tahun 1960 hingga 2000-an. Nah, ini udah mulai meningkat nih teman-teman, karena pada tahun 2000-an ini sudah jauh meningkat pesatnya ya, karena udah melewati zaman-zaman perperangan, yaitu perperangan pertama dan juga udah lewat juga perang kedua teman-teman. Yaitu pada tahun ini Uni Soviet mulai mengembangkan torpedo supergravitasi pada 1997. Amerika juga mengembangkan pesawat mereka sendiri berdasarkan periode sejarah dari prasejarah hingga abad ke-18. Adapun yang termasuk dalam senjata teknologi militer modern, diantaranya yang akan dijelaskan oleh Bang Mumtaz. Oke, selanjutnya yang itu ada namanya small arm, ada artileri dan sistem roket dan rudal, senjata nuklir, benteng dan pertahanan, tank, kapal angkatan laut. Nah, teman-teman, ini untuk masih permulaan di awal ya. Jadi semua itu diawali ketika di abad-abad Uni Soviet, yang mana perkembangan mereka emang sungguh luar biasa di kala itu, yang mana mereka sudah menemukan persenjataan secanggih itu di awal, emang di tahun yang bisa dibilang pemikiran untuk membuat sesuatu persenjataan yang modern itu emang tidak ada gitu. Tapi mereka dengan pintarnya mereka membuat senjata yang emang untuk menahan dari serangan musuh dan mempertahankan diri mereka. Oke, jadi gini Syahid, kita bincang-bincang santai aja gitu ya. Menurut Syahid aja nih, kalau misalnya persenjataan perang ini, menurut Syahid apa sih dampak positif dan dampak negatifnya? Bagi saya ya, dampak positif dari senjata peperangan ini ialah, kalau untuk positifnya, ketika ada negara lain yang menyerang kita atau seseorang menyerang kita, kita bisa melindungi diri dengan senjata tersebut, Bang. Tapi dampak negatifnya, jika kita memiliki senjata tersebut, mungkin kita dengan seenaknya saja mengerahkan senjata kita tersebut untuk menyerang negara lain atau menyakiti orang lain, Bang. Begitu. Berarti dampak menurut Syahid itu dampak negatifnya terlalu signifikan lah ya untuk kehidupan. Nah, mungkin Syahid ada pertanyaan atau gimana? Pertanyaan saya itu, Bang, untuk peningkatan ini sangat pesat, Bang. Tapi bagaimana cara mereka tuh bisa memikirkan hal tersebut untuk bisa meningkatkan setiap tahunnya untuk meningkatkan senjata perang tersebut, Bang? Nah, ini teman-teman coaches, teman setiap coaches. Jadi gini, sebenarnya kita itu perkembangan itu melalui dari yang bisa dibilang orang tahunya mungkin profesor ataupun seorang penemu. Nah, jadi gini, adanya suatu perkembangan itu diadakan karena satu temuan. Satu temuan ini yang pertama diuji coba. Nah, diuji coba inilah makanya berhasil membuat sebuah benda itu. Contoh, salah satu contoh dalam peperangan itu adalah pesawat perang. Nah, dulunya pesawat hanya emang sekedar terbang, dan emang yang di awal itu pesawat hanya kecil banget dan tidak terlalu besar seperti sekarang, yang bagaimana pesawat bombardir itu sudah besar banget. Nah, kalau dulu itu pesawat itu kecil. Nah, dari situ banyak pemikiran lah supaya bagaimana pesawat ini
bagaimana bisa untuk mengangkut suatu beban, yang mana beban tersebut seperti bom atau apa gitu. Karena dulu itu peperangan selalu dilakukan kalau nggak di darat, di laut, sedangkan di udara itu tidak ada untuk dari zaman pesawat terbang itu. Nah, pesawat terbang juga sendiri, pesawat terbang juga dulunya tidak sayapnya itu tidak setipis itu. Dulu itu terbagi dua untuk di awal, yang mana dulu tuh ada di pabrikan Boeing, itu mereka membuat suatu pesawat terbang, yaitu pesawat perangnya mereka itu menggunakan dua sayap, jadi seperti pesawat di awal gitu, pembuatan di awal. Tetapi di situ sudah canggih, yang mana baling-balingnya sudah berada di depan dan ada 3 di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk mengangkut bebannya itu sekitaran untuk bom yang diangkat itu bisa sampai sekitaran 1 ton untuk beratnya. Nah, saat itu emang dalam keadaan emang ukurannya besar, dalam skala besar, bukan dalam skala kecil. Karena kalau untuk dalam skala kecil kemungkinan tidak akan sanggup untuk mengangkat bom tersebut. Makanya saya bilang kalau untuk perkembangan itu dimulai di awal dari namanya percobaan. Percobaan. Terus percobaan ini apakah berhasil atau tidak gitu. Dari awalnya yang pemikiran, oh mungkin ini bisa gitu. Apakah mungkin bisa mengangkat bom gitu. Oke, kita coba. Nah, itu yang dibilang ada percobaan. Nah, di percobaan ini apakah berhasil atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya berhasil, maka akan dilanjutkan, akan disempurnakan, walaupun ya ada kendala-kendala yang mana kendala tersebut masih bisa dituntaskan gitu. Kalau emang misalnya gagal gitu, ya kemungkinan gak bakal diterusin gitu. Jadi untuk biasanya kalau orang bilang, makanya kita tuh harus mencoba. Jadi kalau nggak tahu ataupun gagal, nah itu nanti kita harus mencoba. Bener banget untuk di sini. Jadi banyakinlah percobaan gitu kalau untuk suatu barang atau benda yang emang kita pengen buat baru gitu, suatu inovasi lah yang bisa kita. Nah, jadi itu makanya inovasi itulah yang membuat suatu barang tersebut gitu, Syahid. Oke, mungkin segitu aja teman-teman Pocis kali ini. Ya, kita sudah banyak tahu lah ya, walaupun ya kita nggak banyak angin gitu untuk dari senjata perang. Kalian sudah pada tahu juga, yang mana seperti di tempat kita, saudara sama muslim di Palestina, mereka tuh diserang dengan teknologi perang yang sangat modern oleh Israel, yang mana itu sangat mengharukan dan menghangat hati, dan itu sangat menjadi pukulan besar bagi umat Islam, yang mana kita harus saling membantu kepada saudara kita di sana dan ikut mendoakan supaya umat saudara-saudara kita di sana dilindungi Allah dan dijauhi dari segala bahaya. Mungkin sekian dari saya Mumtaz Alfa Pradita pamit undur diri, dan rekan saya Sultan Syahid Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.